Ya Allah, ya Rasulullah, wa Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekhulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ya. Shiratal ladzina. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa lumihi fiddin fiddarain wa nafa'ana bihi wa ulumihi fiddarain. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan manfaat dunia dan akhirat melewati ilmu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Permata yang indah, manfaat yang indah, itu namanya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu memiliki permata lagi, namanya adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hati kita Muhammad Rasulullah dalam berfokus kepada munajah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala al-mu'allif rahimahullah, al-hajju ala nau'aini. Haji itu ada dua. Ada haji syariah, ada haji tarekah. Ada haji syariat dan ada haji tarekat. Haji syariah yang disebut dengan haji syariah itu ialah bihaji baitillahi ta'ala bisyara'itihi wa arkanihi. Yang disebut dengan haji ke itu ialah pergi ke Baitullah dengan segala syarat dan rukunnya, ya kah? Di antara syarat haji itu ialah pada bulan haji, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, sampai menunaikan segala rukun-rukun di dalamnya. Hatta yahsula sawabal haji, sampai seseorang mendapatkan pahala-pahala daripada haji itu. Fa ija naqasha syai' min syara'itihi naqasha sawabal haji. Bila berkurang syarat-syaratnya itu dikerjakan, maka kurang pula kesempurnaan haji itu. Li'anna Allah Ta'ala amarana bi'itmamil haji biqauli ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Karena sesungguhnya Allah sudah memerintahkan kepada kita bi'itmamil haji, tentang kesempurnaan haji dengan kalimat wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah, sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Bila orang karena hajinya karena ingin melihat Mekah saja, ingin melihat Nabawi saja, ingin jalan-jalan saja, berarti bukan karena Allah. Semata-mata perintah Allah bagi orang awam. Bagi orang khawas, semata-mata dia mengerjakan itu fadlun minallah, karena Allah, karena semata-mata karunia Allah, bukan kehebatan dirinya. Itu sudah bersih hatinya. Khawasul khawas tidak lain haji itu adalah makna kehambaan Muhammad Rasulullah. Paman syarak itu, di antara syarat-syarat itu ada ihram awalan, summa dukulul Makkah, summa tawaful qadim atau disebut dengan tawaful qudum, summal wuquf bi Arafah, summal wuquf bi Muzdalifah, summa jabhul adhiyah bi Mina. Kemudian menyembelih kambing atau unta atau hewan kurban di Mina. Ulun jelaskan ini supaya cepatlah. Arkan haji itu, kalau orang Indonesia ini haji syariah umum itu ialah berangkat dari sini kita ke Banjarmasin, Jakarta, langsung menuju Jeddah. Tidak ke Mekah Mukarramah. Sebagian ada haji Indonesia langsung ke Mekah. Di pesawat, kalau yang langsung ke Mekah memakai pakaian ihram. Biasanya orang Indonesia namanya haji tamattu. Haji itu ada 3 cara pelaksanaannya. Dari segi pelaksanaannya haji tamattu, haji kiran, dan haji ifrad. Haji ifrad, kiran, dan haji tamattu. Nggak usah dihafal nih, nanti bisa aja bilang mereka haji. Ini istilah aja. Fikih syariah. Kemudian turun setelah ihram, berpakaian ihram, berniat haji. Ada yang dalam hal ini di pesawat, kebanyakan orang Indonesia di pesawat, di Yalamlam, karena itu di atas pesawat pakaian ihram berniat haji.
Pakaian ihram itu tidak boleh ada satupun kain yang menutupi kecuali dua kain. Kain ihram atas dan kain ihram bawah. Nah, yang sudah haji sudah mengerti nih. Berangkat langsung melakukan tawaf. Namanya umroh, tapi umroh lil haji namanya. Umroh untuk haji. Umroh untuk haji itu dilaksanakan yaitu melakukan tawaf setelah dari Yalamlam tadi itu mikotnya. Kemudian datang di Mekah langsung tawaf, letakkan di hotel barang-barang bawaan letakkan di hotel, langsung berangkat langsung ke Mekah, keliling Ka'bah, tawaf. Setelah tawaf itu sebelum tanggal 9 lah. Jadi umrah duluan. Kemudian setelah tawaf lalu sa'i, setelah sa'i tahallul, menggunting rambut. Nah, setelah itu selesai hajinya. Waktu selesai haji itu di Mina ataupun di sekitar haji itu boleh menyembelih sembelihan, namanya haji tamattu, yaitu menyembelih dam namanya. Dam berdahulu. Setelah itu menunggu tanggal 9 Zulhijjah. Selama menunggu itu mungkin sholat ke Masjidil Haram, pulang pergi ke Masjidil Haram. Ada juga yang di Madinah, kalau datang ke Madinah itu mikotnya mulai dari Julhalifah atau Bir Ali, masjidnya ada di situ, karena disitulah Nabi melakukan mikot yang pertama. Oke, baik. Menunggu tanggal 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah Yaumul Arafah, hari Arafah, di Arafah berdiam di situ. Wajib Arafah ini termasuk rukun haji dalam mazhab Imam Syafi'i. Semua imam rukun Arafah itu adalah rukun. Setelah Muzdalifah, kemudian besok harinya tanggal 10 melempar 3 jumrah. Melempar jumrah Aqabah. Melempar jumrah. Setelah melempar jumrah itu tetap berpakaian ihram. Sebelum melempar itu malam harinya di Muzdalifah, sunat di Muzdalifah sampai tengah malam terakhir. Kemudian besok harinya melempar jumrah, 3 jumrah. Jumrah Aqabah, jumrah wusta itu pertengahan, jumrah wusta, jumrah apa lagi sebenarnya? Jumratul ula. Satu jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Nah, setelah itu selama 3 hari, kira-kira 3 hari, napar awal di situ sampai napar sani. Selama dalam 3 hari itu berarti tanggal 10, 11, 12 bisa tawaf. Habis itu tawaf, kemudian sa'i itu berjalan antara Safa wal Marwah, Safa dan Marwah. Kemudian tahallul yaitu menggunting rambut, maka bebaslah pakaian ihram. Bila tawaf dan sa'inya berdahulu, boleh juga tahallul, namanya tahallul awal, maka boleh berpakaian biasa waktu melemparnya. Nah, begitulah orang mengerjakan haji. Maka wazalika, semua itu disebut dengan haji syariah. Allah berjanji terhadap yang demikian itu, wa man daqalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke tempat itu aman, dan aman di situ adalah al-jannah. Maksudnya orang itu wajib masuk ke dalam surga bila terpenuhi syarat-syarat yang demikian dan rukun. Beruntunglah orang-orang haji. Niatkan sejak sekarang, biar umurnya sudah 60 tahun kah, niatkan tetap ingin mengerjakan haji lah. Niatkanlah, jangan tidak ada. Allah Maha tahu atas segala perkara hati hambanya. Niatkan. Kalau belum pernah berniat, sekarang duduk ini niatkan haji. Nah, haji tarekah. Wa amma haji tarekah artinya, ya karena belum naik haji tarekah paling tidak dikerjakan, ya kan? Haji tarekah dikerjakan. Kalau sudah haji, alhamdulillah lagi, sempurnakanlah dengan haji yang kedua, yaitu haji tarekah. Apa itu? Fajadahu warahilatuhu awalan almilu ila sahibi talqin wa aqajahu minhu. Menambahlah dirinya kesempurnaan haji yang johir tadi kepada kesempurnaan batinnya, yaitu perjalanannya untuk selalu cenderung ila sahibi talqin, kepada pemilik talqin. Siapa pemilik talqin? La ilaha illallah itu siapa pemiliknya? Allah. Pemilik la ilaha illallah itu kan Allah. Hatinya selalu mencenderungkan kepada Allah. Nah, kayak apa tuh? Paham aja pian sudah.
wa aqadzahu minhu, dan mengambil talqin selalu daripada, berarti berzikirnya adalah la ilaha illallah tambah sempurna Muhammad Rasulullah. Summa mulajimatu zikri bilisan, kemudian melajimkan zikirnya melalui lisan. Kemarin ada ijazah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali pagi hari, dan la ilaha illallah 100 kali pada sore hari. Kemudian ditambah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 7 kali, ya kah? Kemudian ditambah dengan istighfar 100 kali, dan ditambah dengan salawat 100 kali. Terserah pilih salawatnya, terbaik adalah Allahumma sholli wa sallim, ada itu wajibnya, sholli wa sallim, bahasa tarekah wajib, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain minimal, atau wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Udah. Wa mulahajatu maknahu hatta tahsila hayatal qalbi lahu, yaitu menggariskan makna kalimat la ilaha illallah itu sampai membentuk hidupnya hati. Nah, la ilaha illallah, hidup hati kayak apa? Hatinya terketuk terus Allah, Allah. Biar dia sambil berjalan nanti hatinya terus ada kalimat Allah. Itu artinya hidup hati, kan sudah hidup hati yang pertama. Sambil memakani ayam, Allah di hatinya, atau la ilaha illallah, itu namanya hidup hati dalam makna yang pertama. Makna kedua nanti suhud, memandang alam semesta ini tidak ada lain adalah la ilaha illallah. Nah, itu musyahadah. Tidak ada yang dipandang alam semesta ini kecuali Muhammad Rasulullah. Oh, kayak Babib berlapis bipeh, kayak buras kalau tadi. Apa itu buras kah? Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Alam semesta ini milik Allah. Lalu Allah menjohirkan karunia rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kekuasaan Allah diberikan kepada Nabi baginda Muhammad SAW. Hadrah ibadah kita, hamba yang paling dominan yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asyraful Anam, semulia-mulianya manusia, Sayyidul Wujud, pemimpin atau penghulu wujud, adanya eksistensi keberadaan Allah ialah keberadaan baginda Sayyiduna Muhammad. Begitu maksudnya. Kalau tidak mengerti lagi nanti kita sambung masalah itu. Summa yastaghalu bi dzikril batin, kemudian menyibukkan diri dengan batin yang selalu suhud tentang kebesaran Allah dan anugerah Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Anugerah Allah kepada Nabi SAW yang johir terlihat adalah hadiah Allah berupa syariat yang kita sekarang amalkan dalam hari-hari. Itu hadiah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kawalah suhud tuh, kawai kalau lah bisa lah biblah ya, kalau berulah hadiah. Jadi hadiah syariat agama ini hadiah Allah kepada baginda Nabi. Makanya kita umat beliau adalah pemimpin beliau kita nih. Tidak ada, kita adalah umat. Cuma gerbong mana kereta apinya kita nih berbuat. Nah itu aja lagi. Dah. Hatta yaspiyahu bimulajamati asma'i sifat, sampai nanti lazimlah dirinya pada asma-asma sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi pelajaran hu hai, hu hak, hu hak, hu qayyum itu melazimkan asma Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terkeluar, terekspresi hai itu adalah milik Allah. Hayyun, maha hidup itu milik Allah. Jadi kalau tauhid, ilmu tauhid itu baru sampai pada pengertian Hayyun itu Allah. Kita apa? Kita tidak ada urusan bagi. Itu ilmu tauhid. Kalau dalam ilmu tasawuf, kita ini ada, alam semesta ini ada semata-mata karena Hayyun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hantu setan tidak bisa lari dia, padahal sudah dibacakan ayat kursi. Yang membacanya tidak mengerti. Ya kalau nah aku gini apa aja setan. Iya nasib juga setannya. Nah, itulah setan. Maka
Fatazharu ka'batas sirri bi anwari sifati kama amarallah ta'ala Ibrahim wa Ismail alaihima assalatu wassalam bitathhiril ka'bati awalan kama qala Allah ta'ala wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baiti lit-ta'ifin. Baitiyat lit-ta'ifin gitulah. Karena itu Allah menjohirkan Ka'bah sir, Ka'bah rahasianya dijohirkan Allah, ditampakkan Allah dalam ilmu ma'rifatullah yang johir kelihatan. Apa itu? Ka'batus sir itu bi anwari sifati, yaitu cahaya-cahaya sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melihatnya orang kecuali dengan ilmu ma'rifatul. Apa cahaya itu? Cahaya tadi seperti kita melihat hidupnya kita karena hidupnya Allah. Adanya kita alam semesta ini semata-mata karena hayun Allah. Menyadari, melihat, membuktikan manusia itu hidup dan matinya bukan karena penyakit. Seolah-olah pada johir bagi orang tertentu, orang-orang yang materialistik, orang-orang yang jauh memahami pada ilmu pengetahuan dalam, dia melihat pengertian mati manusia itu karena jantung, karena virus, karena apa lagi? Karena tidak bisa bernapas. Ya lah. Apa penyebabnya Jar? Tidak bisa bernapas Jar. Matilah Jar. Kenapa? Jantung ya. Kenapa ini Jar? Penyakit diabetes terlalu tinggi ya. Apalagi ya? Penyakit kolesterol, darah tinggi, itu johir tuh. Sementara dia, hamba Allah yang dekat kepada Allah, tidak melihat itu semata-mata karena sebab Allah, titik. Hayyun Allah, titik. Qayyum Allah, titik. Karena alam semesta dan manusia itu bergantung pada Qayyum Allah, bukan karena penyakit. Nah, berarti orang itu sudah melihat nur sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya di mana? Sifatnya Hayyun. Hayyun itu sifat Allah kan? Hidup. Ya lah. Nah, subhanallah. Kudrat sifat Allah enggak? Kudrat sifat Allah. Yang kita baca. Allah wujud kidam bako mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu binafsihi. Kita pang qiyam lah. Kan tidak, yang qiyam itu Allah subhanallah. Kenapa? Hah? Oh, mati kah? Teruskan. Sedikit lagi. Allahumma shalli itulah. Maka itulah anwar sifat itulah diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam pertama kali untuk mensucikan Ka'bah pada johirnya. Ka'bah itu dibangkitkan. Sebenarnya Ka'bah itu sudah ada mulai zaman Nabi Adam. Nanti riwayat itulah panjang kisah. Kemudian di Nabi Adam dibangkitkan kembali. Nah, sampai pada Nabi Adam untuk menjohirkan rahasia Ka'bah itu sebagaimana firman Allah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail antahira baiti lit-ta'ifin, yaitu kami arahkan, kami perjanjikan kepada Ibrahim dan Ismail itu untuk mensucikan rumah kami. Baitullah itu, bait itu artinya rumah, Baitullah artinya rumah Allah. Kami ingin mensucikan rumah kami. Maksudnya mensucikan rumah kami itu kami ingin membuka diri kami untuk kalian. Siapa sih yang maha agung lagi maha dahsyat itu? Ka'batu zahir tathiruha li ajli ta'ibina minal makhluqat. Pada kebanyakan Ka'bah johir itu ialah mensucikan karena sebab ta'ibina minal makhluqat, yaitu daripada kotoran-kotoran hati manusia. Ya lah. Wa Ka'batul batin, Ka'bah batin itu ialah tathiruha li nazril khaliq mimma aqaza, yaitu mensucikan pandangan makhluk dari apa-apa yang memasuki daripadanya, mimma siwahu, kecuali hanya Allah semata-mata. Ini pandangan batin, berarti ketika
pada johir kita harus melaksanakan, yaitu kita pergi ke Baitullah. Tadi melaksanakan haji tawaf kita 7 kali melakukan. Maka pada saat itu kita melaksanakan johir. Batin kita harus ada isi di dalam itu. Batin itulah kalimat la ilaha illallah. Diringkas la ilaha illallah menjadi Allah, diringkas lagi menjadi hu, diringkas lagi menjadi tanpa huruf, tanpa suara. Summa tawaful qudum bimulajimatil ismi sani, dan menghidupkan hati dengan zikir yang kedua. Nah, yang pertamanya mana itulah? Kelewat kata itulah. Oh, sini nah. Summa ahrama binuri ruhil qudsi, summa dakhala ka'batil qalbi, summa tawafil qudum bimulajamatil ismi sani. Nah, berarti gini. Kemudian dengan mensucikan itulah dimulai dengan melakukan ihram dengan nur ruhul qudsi, kemudian memasuki Ka'bah hati, kemudian tawaf kudum, melakukan zikir yang kedua. Zikir yang pertama itu adalah la ilaha illallah. Jadi orang berzikir la ilaha illallah itu mensucikan ruhnya sebenarnya, mensucikan hatinya. Jadi ada ruh, ada hati. Hati itu adalah permata ruh. Untuk masuk ke dalam ruh, kita masuk melewati hati. Di hati itu harus kita bersihkan. Pada johirnya kita memasuki kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam ruh, zikirnya adalah zikir sani, yaitu yang disebut dengan Allahu Allah Allah Allah. Summa zahaba ila arafatil qalbi, kemudian masuk ke Arafat namanya kalbu. Wahya maudu'ul munajah, itulah tempat munajah. Fawaqqafa fiha bimulajamatil ismi salis, dengan zikir yang ketiga namanya adalah hu. Ringkasan. Untuk hari ini dulu lah, karena kita sambung. Pertama adalah orang berhaji itu melakukan ihram. Ya kah? Jadi kalau orang tidak pakai berihram pada haji johir, itu tidak haji namanya. Berpakaian seperti biasa ini tidak bisa berhaji. Harus ketika berhaji itu pakaian ihram. Karena itu rukun pertama dalam haji namanya berihram. Pada batin maksudnya memakai kalimat la ilaha illallah. Ihram pertama namanya berpakaian itu melambangkan, berpakaian putih itu melambangkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kayak itu maksudnya. Ya kah? Ya kah? Kemudian setelah berihram apa yang dilakukan? Berihram melakukan tawaf. Namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu namanya tawaf permulaan. Orang berhaji itu namanya ada tawaf. Tawaf itu namanya tawaf kudum. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kudum itu hukumnya wajib. Jadi bertawaf dulu sebentar. Yang dimasukkan dalam bentuk umroh. Itulah namanya adalah kolbun. Zikirnya adalah Allahu. Jadi kalau pian berzikir la ilaha illallah 100 kali, kemudian lalu menzikirkan Allah, itu masuk sudah pada bentuk tawaf. Kalau Allah itu tawaf sudah. Yang ketiga, pian masuk ke Arafah, yaitu bermalam di Arafah, berdiam di Arafah, duduk di sana, namanya zikir yang ketiga, yaitu kalimat hu. Jadi bila hu itu beranai sudah bertempat sesuatu. Kalau la ilaha illallah masih keliling lagi, la ilaha illallah masih keliling, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Kemudian mulai masuk hati yang pertama, yaitu namanya Allah. Kemudian nanti sampai kepada zikir hu. Itulah pada saat itu kita berada seolah-olah di Arafah namanya. Nah, kayak itu namanya haji tarekat. Sambungannya minggu depan. Liut menjelaskan tepaluh lawan jam jekin tepaluh teh nah. Kada sempat lagi Bip, pakai sah Bip lah. Nah, waktunya kada sempat, materinya terlalu banyak.